Film dimulai dengan suasana malam yang sangat sunyi. Sepasang suami istri yang diketahui bernama Martha dan Carlo terlihat sedang tidur. Beberapa saat kemudian, Martha tiba-tiba terbangun dan mengajak si Carlo untuk main bersama. Akan tetapi Carlo malah menolak. Karena hal itulah membuat Martha sangat kecewa, kemudian memutuskan untuk bermain seorang diri. Di keesokan harinya, Martha dan Carlo ini sedang dalam perjalanan menuju ke rumah orang tua Martha. Di perjalanan itulah, Martha bertanya kepada suaminya, perihal dia yang akhir-akhir ini tidak mau bermain dengannya. Mendengar hal tersebut, Carlo malah sangat marah dengan mengatakan bahwa dia sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk bermain. Bahkan ketika mereka sudah sampai di tujuan pun, Carlo hanya menunggu di depan ketika Martha masuk ke dalam kamar ibunya yang sedang sakit. Martha sangat sedih melihat keadaan ibunya yang tidak mengenalinya. Jadi ceritanya hal tersebut terjadi karena tekanan berat dari saudara kandung Martha yang telah lama menghilang tanpa kabar. Karena hal itu jugalah yang membuat Martha tidak bisa menahan sedih, kemudian memutuskan untuk segera pulang. Nah, di saat itulah, tanpa sengaja Martha malah mendengar Carlo sedang menelepon seorang wanita dengan nada yang sangat mesra. Meskipun terkejut dan kecewa, akan tetapi Martha memilih untuk diam, seolah-olah dia tidak mengetahui apa yang sedang Carlo sembunyikan darinya. Setelah itu, Martha memutuskan untuk berkonsultasi dengan seorang psikiater dan memeriksa kondisinya saat ini, dan ternyata dokter mendiagnosis bahwa Martha mengalami stres ringan karena kurangnya perhatian dari orang-orang terdekatnya. Kemudian ketika mereka berdua sedang dalam perjalanan pulang, Martha memberanikan diri untuk mulai bertanya tentang seorang wanita yang Carlo hubungi. Di sini Carlo dengan cepat beralasan bahwa wanita itu hanyalah rekan bisnis. Mendengar hal tersebut, tentu saja Martha tetap tidak yakin, karena dia mendengar sendiri bahwa Carlo bersikap mesra. Mendapat jawaban itu, ternyata semakin membuat ketegangan di antara mereka. Bahkan pada akhirnya, Martha tidak bisa mengendalikan emosinya yang membuat mobil mereka pun mengalami kecelakaan. Nah, di scene ini, langsung berpindah, di mana Martha terlihat sedang berada di dalam bis, dan tidak lama kemudian bis tersebut berhenti di depan sebuah rumah sakit. Singkat cerita, seorang dokter yang diketahui bernama Rose ini meminta si Martha untuk bertugas di sebuah pulau terpencil yang ceritanya sedang membutuhkan seorang perawat. Di keesokan harinya, Martha terlihat baru sampai di sebuah dermaga. Tidak lama kemudian, dia meminta bantuan kepada seorang pengendara perahu untuk mengantarnya ke sebuah pulau yang akan dia tuju. Namun sayangnya, semua orang malah menolak dengan alasan takut ke pulau tersebut. Tidak lama kemudian, datanglah seorang pria yang menawarkan diri untuk mengantar Martha ke sana. Sesampainya di pulau tersebut, seorang pria yang mengantar Martha itu terlihat disambut oleh seorang wanita yang sangat mirip dengan saudara perempuan Martha yang sudah lama menghilang, dan tanpa disangka, mereka berdua malah melakukan aksi main-main bersama, sedangkan Martha sendiri, dia terlihat melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan ojek. Selama perjalanan itulah, dia merasa bingung dengan pemandangan yang aneh di sekitarnya. Banyak warga yang mengenakan pakaian yang tidak biasa, serta melakukan ritual, bahkan beberapa dari mereka seolah terkejut ketika melihat Martha. Kemudian, setelah Martha sampai di tempat tujuannya, dia langsung menghampiri sebuah klinik yang disambut oleh seorang perawat yang ternyata sudah mengetahui kedatangannya. Beberapa saat kemudian, Martha menjelaskan bahwa dia diarahkan oleh Dr. Rose untuk bertemu dengan Dr. Immanuel, namun sayangnya, dokter tersebut ternyata sedang bertugas di pulau lain. Dalam percakapan tersebut, situasi pun mulai menjadi semakin aneh ketika ada seorang ibu yang tiba-tiba datang dengan keadaan histeris yang sepertinya akan melahirkan. Tentu saja hal tersebut membuat suasana klinik menjadi sangat kacau. Martha sendiri yang menyadari hal tersebut, segera mengambil peralatan persalinan untuk membantu. Namun, saat sedang proses persalinan berlangsung, Martha malah dikejutkan dengan pengalaman yang cukup aneh, karena tanpa disangka, yang dilahirkan oleh ibu itu bukanlah seorang bayi melainkan seekor ular yang langsung menyerang perawat di sana, dan untungnya, itu semua hanya mimpi buruk si Martha.
Marta yang terbangun dalam keadaan terkejut itu pun kemudian berniat akan mencuci wajahnya. Nah, di saat itulah dia malah melihat perawat Tessa yang sedang melakukan aksi main-main bersama dengan seorang pria. Rupanya, hal tersebut membuat Marta langsung teringat saat dia memergoki suaminya dulu sedang bermain dengan wanita lain di kantornya. Keesokan paginya, Marta pun bersiap untuk datang kembali ke rumah penduduk setempat, yang rencananya, dia akan memberikan pengobatan gratis di sana. Di saat itulah, dia iseng menceritakan tentang mimpi anehnya semalam kepada warga, namun di sini, Marta seolah terkejut ketika melihat bekas gigitan ular di leher perawat Tessa yang sangat mirip di dalam mimpinya. Kejadian ini tentu saja membuat Marta semakin bingung tentang misteri yang ada di pulau itu. Singkat cerita, semua kejadian itu rupanya membuat Marta semakin ketakutan dan memilih lari dari tempat itu. Bahkan dia juga sempat dikejar oleh kelompok mereka, tapi untungnya tukang ojek yang mengantar dia sebelumnya datang dan menyelamatnya. Tukang ojek yang diketahui bernama Lele ini terlihat membawa si Marta ke pantai untuk menghindari kejaran mereka. Dia juga mengajak Marta untuk berenang bersama, namun ternyata si Lele ini mulai melakukan hal yang di luar batas. Menyadari hal tersebut, Marta dengan tegas langsung menolak kemudian mengajaknya untuk melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, saat Marta sampai di tempat tujuan, dia lagi-lagi mendapatkan hal yang aneh ketika membantu persalinan warga di sana. Dia juga bertemu lagi dengan sekelompok warga aneh yang telah ditemui sebelumnya, namun kali ini, Marta menyadari ada saudaranya yang menjadi bagian dari mereka. Setelah beberapa saat, saudaranya memperingatkan Marta agar dia segera kembali lagi ke tempat tinggalnya yang dulu. Kemudian malam harinya, pacar Tessa tiba-tiba datang menghampirinya untuk mengajaknya main-main bersama. Namun sayangnya, saat Marta menolak, pria tersebut malah langsung memukul Marta sampai tidak sadarkan diri. Namun, setelah beberapa saat, Tessa pun datang dan melihat semua aksi pacarnya, dan pada akhirnya, Marta pun diusir dari tempat tersebut. Singkat cerita, ketika Marta menanyakan tentang Dr. Rose kepada seorang perawat di sana, perawat tersebut malah mengungkapkan bahwa Dr. Rose ini sudah meninggal setahun yang lalu. Marta yang terkejut dan penasaran ini, malah datang kembali ke pulau itu lagi, dengan maksud ingin menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Singkat cerita, Marta yang diketahui menginap di rumah Lele ini, malah berhasil dirayu oleh Lele yang membuatnya berbadan dua, dan pada akhirnya, Lele pun sekarang menjadi suaminya Marta. Pagi itu, dia terlihat membangunkan Lele untuk bersiap-siap pergi berlayar bersama temannya untuk mencari ikan, dan di saat itu juga, ternyata, Marta bertemu lagi dengan saudara perempuannya yang meminta Marta untuk kembali meninggalkan pulau tersebut. Namun di sini, Marta sudah merasa sangat nyaman dan terikat yang membuatnya enggan untuk pergi dari sana. Singkat cerita, Marta yang akan melahirkan itu akhirnya dibawa ke puskesmas. Ternyata, di sana sekelompok dukun sudah bersiap untuk melakukan ritual, bahkan ketua dukun malah mengajak Marta untuk bermain di saat itu juga, sampai pada akhirnya membuat Marta harus kehilangan bayinya. Kesedihan Marta pun semakin bertambah ketika dia menerima kabar bahwa si Leloy dan teman-temannya juga telah berpindah alam. Karena hal itu jugalah yang membuat dia ingin bertemu dan berbicara dengan saudara perempuannya. Marta mengatakan bahwa dia ingin kembali ke tempat tinggalnya yang dulu. Namun sayangnya, saudara perempuannya ini malah mengatakan bahwa hal tersebut sudah tidak bisa Marta lakukan lagi, karena dulu, Marta sempat mengatakan bahwa dia ingin tetap tinggal di sini. Beberapa saat kemudian, ada seorang pria yang datang menghampiri kemudian mengajak Marta untuk pergi berjalan-jalan ke arah pantai. Adegan kemudian berpindah ke tempat lain, yang memperlihatkan Marta sedang dalam perawatan serius di sebuah rumah sakit. Jadi ternyata, selama ini Marta tidak sadarkan diri setelah kecelakaan yang menimpanya dulu dengan Carlo, sampai pada akhirnya, Marta dan Carlo pun tidak bisa diselamatkan lagi, dan film ini pun selesai. Oke guys, sampai di sini review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit.
Sampai jumpa di video selanjutnya ya.